Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Gimana kabarnya? Sehat? Bapak Rudi selalu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa mengikuti pelajaran seni budaya pertemuan keempat. Ya, ingat ya? Pertemuan ketiga kita membahas apa? Pertemuan kelas 3 materi seni budaya kelas 7. Ingat apa kemarin? Menyanyi. Ya, benar kan? Menyanyi? Bukan. Apa dong? Bukan menyanyi. Terus apa? Menyanyi anak-anakku. Ya, kelas 7 kemarin kalian belajar menyanyi, yaitu menyanyi lagu nasional. Kalian bisa pilih lagu nasional bebas. Nah, sekarang di pertemuan keempat kalian sudah masuk ke namanya bab 5, yaitu kita akan mempelajari tentang seni tari. Apa itu seni tari? Oke, kita lihat ya. Di sebelah kanan saya ini sudah jelas ada apa itu seni tari. Ini, ya, seni tari adalah gerak rangkai yang berirama sebagai ungkapan jiwa atau ekspresi manusia yang di dalamnya terdapat unsur-unsur keindahan, wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Wiraga itu apa ya, Pak? Wiraga itu nih secara body position, secara body, secara tubuh. Ya, wirama itu adalah alunan gerakan. Ya, semua gerakan itu biasanya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, wirasa itu harus menggunakan rasa. Oke, dan wirupa itu keseluruhan, kemasan. Bagaimana kalian biasanya mengemas seni tarian? Nah, itu wirupa, udah keseluruhan. Lanjut ke ini sudah. Masuk ke sejarah seni tari. Apa sih sejarah seni tari? Seni tari itu sudah ada dari zaman dahulu kala, ya, dari zaman prasejarah. Terus kemudian berkembang menjadi zaman sejarah. Terus masuk ke era sekarang, yaitu zaman modern. Oke, lalu dikupas satu-satu ya. Zaman prasejarah berbentuk ungkapan ekspresi. Zaman prasejarah, kalau kita melihat pada masa dahulu kala, sebelum peradaban-peradaban atau aturan-aturan atau norma-norma ditetapkan di NKRI, ya, zaman prasejarah berarti kita mengingat budaya-budaya tradisi zaman dahulu. Biasanya itu bentuk tariannya itu untuk upacara-upacara adat. Nah, upacara-upacara adat itu kan banyak sekali tentunya ya. Di Indonesia itu ada sekitar 1000 pulau. 1000 pulau berarti ada 1000 budaya, ada 1000 tradisi. Nggak percaya ada 1000 pulau? Coba dibuka lagi buku geografinya atau buku IPS-nya tentang geografi. Bener nggak di Indonesia ini memiliki 1000 pulau? Ya, nanti bisa dicek, bener nggak? Nah, biasanya satu pulau itu satu tradisi, satu budaya, satu ciri. Nah, jadi kalau kita ngomongin prasejarah zaman dahulu, biasanya tari-tariannya itu untuk upacara adat istiadatnya. Misalnya tentang tari-tarian kesuburan tanah, supaya tanahnya itu subur untuk petani, untuk berkebun. Terus misalnya juga untuk acara panen. Terus acara panen itu banyak, ada panen dari pertanian, perkebunan,
ada juga panen dari perikanan. Nah itu biasanya menggunakan tari-tarian, ya. Terus kemudian masuk ke zaman sejarah. Zaman sejarah, tari tidak hanya ungkapan perasaan, tapi sebagai sarana hiburan dan persembahan. Biasanya ini digunakan untuk mengenang atau memperingati hari-hari nasional. Nah, hari nasional apa aja? Banyak, nah. Ada 17 Agustus, ada kemerdekaan, ada hari Pancasila, ada hari kebangkitan nasional, ada hari ibu, hari wanita. Nah, itu biasanya menggunakan tari tradisional yang diatur gerakan secara nasional. Contohnya apa? Tari remo. Nah, tari remo itu biasanya itu kalau ada acara di Jawa Timur itu selalu dibuka dengan tari remo. Nah, kentrong. Nah, gitu ya. Terus masuk ke zaman modern. Zaman modern itu berarti era sekarang, nah. Ya, banyak sekali tuh ada tari kreasi, dibebasin antara gabungan dari tari tradisi dengan tari modern. Biasanya kan suka ada tuh kalian ikut lomba kan, tari kreativitas siswa. Padahal yang berkarya gurunya, tapi judulnya kreativitas siswa. Berarti guru dan siswanya dituntut untuk kerjasama, nah, untuk membuat sebuah karya, ya. Dan itu biasanya digabung, misalnya tari tradisional, tari jaipong, ya, jaipong, terus tiba-tiba himbo, nah, biasanya gitu. Atau biasanya gitu. Semuanya digabung antara tari tradisi dengan modern, ya. Misalnya tradisinya tari burung. Tiba-tiba begitu nyampe tengah masuk hip hop. Ya, itu biasanya disebut tari kreasi. Ya, karena bahkan digabung, dikolaborasi antara tari tradisi dengan tari modern atau era kekinian. Oke, nah? Itu tadi beberapa penjelasan dari Bapak tentang zaman prasejarah, zaman sejarah, dan zaman modern. Sekarang masuk ke penjelasan tentang tari tradisional rakyat. Biasanya disajikan secara sederhana dan berpasangan. Oke, lihat di sini contoh tari saman dari Aceh. Itu tidak bisa dilakukan sendiri. Dia harus beramai-ramai sehingga ada bentuk komposisi vertikal dan horizontal. Ya. Lalu tari tradisional klasik. Bentuk gerakannya tidak bisa diubah dan fungsinya sebagai sarana upacara adat dan kerajaan. Contoh tadi remo tadi dari Jawa Timur yang Bapak udah contohin. Pak, apa sih bedanya tari tradisi dengan tari tradisional? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa bedanya tari tradisi dan tradisional? Masih ingatnya waktu Bapak jelasin di pertemuan pertama? Apa sih inti dari belajar seni budaya? Ingatnya? Coba diingat, buka lagi bukunya. Ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman seni, tradisi, dan tradisional. Ingatnya, tradisi itu apa? Tradisi itu adalah ciri khas wilayah yang masih belum dikenal secara meluas dari Sabang sampai Merauke. Jadi dia hanya dikenal di wilayahnya aja, nah, dan sudah memiliki ciri. Tapi kalau tradisional, dia sudah dikenal dari Sabang sampai Merauke. Dan biasanya bisa dilihat di katalog perpustakaan Republik Indonesia. Di museum, di Monumen Nasional tuh biasanya sudah ada, di perpustakaan nasional juga bisa langsung melacak tuh
yang tradisional tuh, yang sudah masuk katalog tulisan yang sudah terdata, nah, sehingga bisa dinikmati. Kalau tradisi itu masih belum masuk katalog nasional, tapi sudah diketahui, penelitiannya masih belum lengkap, sehingga belum dikenal dari Sabang sampai Merauke. Ingat, tradisi tradisional. Oke, ya. Tari kreasi, perpaduan gerak tradisional, kerakyatan dan klasik. Contoh, ini salah nggak ya? Maaf ya Bapak, ini Bapak coret yang pantomim itu bukan contoh, nah. Pantomim itu bukan tarian. Pantomim berdiri sendiri, ya. Jadi yang kalian lihat di contoh itu salah. Contohnya bukan pantomim. Contohnya itu tadi Bapak sudah lakukan tadi, itu gerakannya tari modern. Oke, nah? Paham ya? Untuk yang tari kreasi, maaf, Bapak salah ketik, bukan pantomim. Oke? Tapi contohnya adalah tari modern. Apa nak? Seperti TikTok. Ya, nah. Salah satunya seperti TikTok. TikTok yang lagu-lagu yang sering kalian lakukan itu, tari kreasi itu. Tapi saran Bapak, sebaiknya kalian jangan plagiat. Jangan suka menyontoh orang lain. Apalagi itu dari negara orang lain. Kalau bisa, nah, kalian itu harus menciptakan kalian sendiri. Dan kalian harus bisa menjadi trending. Itu baru top. Kalau menyontoh tarian orang lain buat Bapak, apa ya? Nggak banget gitu loh. Cie, kalau kata istilah anak gaul-gaul yang di sana, no, nggak gitu banget gitu loh. Oke, nah? Jadi sekali lagi saran Bapak, jangan mencontoh gerakan-gerakan tari yang berasal dari budaya luar. Sebaiknya kalian membuat gerakan sendiri, nah. Itu Bapak kasih poin. Apalagi kalau gerakan kalian diikutin orang lain, itu keren banget pasti. Karena untuk materi kali ini, ya, Bapak belum memberikan tugas, tapi Bapak hanya mengingatkan bahwa kalian harus punya catatan. Kalian tentu punya buku ini kan? Ini kan? Buku kita sama kan? Ya. Terbitan dari Kemendikbud Republik Indonesia 2017. Bab 5 dan bab berapa ini ya? Bab 6. Bab 5 dan bab 6 tolong kalian rangkum di buku. Oke? Suatu saat Bapak akan minta bukti catatan kalian. Dari yang kemarin Bapak sudah kasih di pertemuan pertama, terus yang ini, terus kemudian nanti ada gambar, terus yang ketiga ini, ya, catatan rangkuman bab 5 dan 6 tentang seni tari. Apa nah? Penjelasan Bapak barusan silakan juga ditambahkan, dicatat di buku, ya nah. Sekali lagi di buku. Nggak usah untuk pertemuan kali ini, nggak usah kalian mengumpulkan tugasnya, nggak usah difoto, nanti HP kalian penuh, ya. Kalian simpan saja, dicatat di buku. Nanti pada saat kita tatap muka di kelas, Bapak minta tuh sebagai bukti nilai tugas. Ya, sebagai bukti nilai tugasnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa saja langsung WA ke nomor Bapak. Masih punya kan? Nggak punya? Yakin nggak punya? Kan Bapak sudah bikin grup. Oke? Kalian bisa langsung japri ke Bapak. Buat kalian yang sudah pernah mengumpulin tugas di pertemuan pertama itu, ya, Bapak pasti sudah save nomor kalian. Jadi kalian kalau mau tanya bisa langsung. Kalau nggak tanya ke wali kelas kalian, berapa nomor Pak Ludi? Ya, mata pelajaran seni budaya. Tanya,
Jangan malu bertanya nak. Arek Surabaya itu, ya, gak oleh isin-isin. Arek Surabaya itu kudu kendel, nggak boleh malu-maluin, ya. Malu boleh, tapi malu-maluin jangan. Nggak bagus, bisa mengganggu pencernaan. Nggak ada gunanya dengan pencernaannya. Ya. Bisa jadi. Oke, nah. Sekali lagi, kalau kalian memang masih bingung dengan keterangan Bapak, pertemuan kali ini tidak ada tugas yang harus dikumpulkan, kecuali mencatat, merangkum apa yang saya ucapkan dan yang ada di bab 5, bab 6 di buku ini, nak. Oke, merangkum, dan itu ditulisnya di buku, tidak dikumpulkan atau difoto. Tapi pada saat kita nanti tatap muka, saya akan minta buktinya. Jadi tetap kalian harus kerjakan. Apa? Waktunya tidak hari ini juga. Saya kasih waktu kalian seminggu. Dan jangan lupa tentunya absen. Yang penting buat Bapak adalah kalian absen di kolom YouTube, di kolom komentar YouTube yang kalian lihat ini, linknya ini, ya. Kalau kalian absen di kolom komentar di video ini, ya, saya anggap kalian hadir di kelas. Oke, nak? Oke? Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Ya? Sudah nggak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan kalian sudah paham. Ingat, sekali lagi, tugasnya tidak dikumpulkan hari ini, ya. Tugasnya hanya mencatat apa yang saya ucapkan barusan dari awal dengan PowerPoint yang ada di sini, terus merangkum bab 5, bab 6. Kapan dikumpulkannya? Iya benar, dikumpulkannya pada saat kita bertatap muka, ketemu di kelas. Akan saya minta tuh sebagai nilai tugas. Iya, nah, betul, supaya kuota kalian juga tidak kemakan banyak, supaya kalian memori HP-nya tidak full. Iya, Bapak ngerti, Bapak paham. Oke, nah? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan jangan lupa, jangan pernah tinggalkan sholat. Oke, nah?